Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa sore kali ini Pak Mostas dan Pak Wan bisa berkunjung di Madrasah Diniyah An-Nur dalam rangka supervisi ujian akhir Madrasah Diniyah. Dan alhamdulillahnya tadi juga dirawui oleh yang terhormat Bapak Ansori, Kasih PD Pontren Kabupaten Demak, Pak Anas ya, Pak Anas. Ada hal-hal apa yang sehingga menjadikan FKDT atau dari Kasih PK Pontren Kemenak Kabupaten Demak hadir di sore kali ini, Pak Muhtas? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua bersama Pak Kiai Haji Ridwan yang pada saat ini alhamdulillah saged rawuh wonten ing Madin An-Nur dalam rangka monitoring ujian Madrasah Diniyah baik dari awaliyah maupun wusta dalam keadaan selamat meskipun hujan terus-menerus turun. Semoga hujan ini bisa menjadikan berkah baik dari pengurus FKDT Kecamatan Meranggen maupun Madin An-Nur di Banyumeneng, Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak ini. Maksud dan tujuan kami untuk mensupervisi atau monitor ujian Madrasah Diniyah awaliyah baik awaliyah maupun wusta ini untuk menunjang administrasi sekolah atau administrasi madrasah biar madin-madin yang lain itu bisa meniru Madin An-Nur di Banyumeneng Meranggen ini. Karena dalam pelaksanaan ujian ini tentunya banyak administrasi yang harus dilengkapi. Misalnya ada absen pengawas, absen siswa, dan kadang-kadang itu pengawas ya datang terus pulang waktu pulang tanpa ada absen barang. Untuk itu kami berdua dari FKDT Kecamatan Meranggen ke monitoring ini tujuannya adalah untuk melengkapi agar madin-madin nanti bisa melengkapi administrasi madrasah. Demikian Pak Kajun. Hal-hal lain yang mungkin terjadi selama ini Pak Mota selaku pengurus di FKDT Kecamatan Meranggen maupun juga kelihatannya sebagai pengurus di tingkat kabupaten, ada beberapa hal yang mungkin terjadi di Madrasah Diniyah selama ini. Barangkali Demak ini selaku salah satu kabupaten yang religius. Nah, apakah Demak ini juga punya wacana tersendiri dalam arti FKDT mau menjadikan Madin adalah merupakan salah satu pendidikan unggulan di Kabupaten Demak ini. Barangkali apakah ada rencana demikian sehingga Madin ini menjadi karakter tersendiri bagi lembaga pendidikan di Demak pada khususnya dan juga di Nusantara sebagai mungkin madrasah yang terlama mungkin ya bisa dikatakan demikian ya. Ya, alhamdulillah untuk Kabupaten Demak khususnya itu Madin FKDT di Kabupaten Demak ini menjadi suatu percontohan di madin-madin sewilayah Jawa Tengah. Karena satu-satunya madin yang sudah punya gedung tersendiri, gedung FKDT itu hanya Madin atau itu FKDT Kabupaten Demak. Dan untuk Kabupaten Demak itu sering dikunjungi dari kabupaten-kabupaten lain untuk apa itu namanya studi banding, baik dari Tegal, Brebes, dari Purwodadi, kemudian dari Banyumas, yang kemarin saja itu dari Banjarnegara. Rencana dari Madin atau FKDT Kabupaten Demak memang ingin menjunjung tinggi Madrasah Diniyah wilayah Kabupaten Demak.
madrasah-madrasah yang di desa-desa nanti akan diangkat oleh FKDT Kabupaten Demak dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti peringatan Hari Santri Nasional, kemudian ada Porsadi di wilayah Meranggen. Insya Allah setelah Riyadin nanti akan dilaksanakan di Madin Al-Hadi Giri Kusumo. Intan Pak Din. Selama ini Demak barangkali memang menjadi bagian terpenting di bidang keagamaan, khususnya berkaitan madrasah diniyah itu sendiri, apalagi Demak juga cukup dikenal sejarah keislamannya di era Raden Patah, Sunan Kalijogo, dan menjadi tantangan tersendiri. Banyak bermunculan mungkin lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga formal. Bagaimana mengkonekkan antara Madin dengan lembaga-lembaga formal? Artinya, apakah ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh FKDT agar bersinergi antara madrasah diniyah dengan sekolah tingkat dasar atau SD ataupun yang lainnya? Barangkali ada hal-hal yang dilakukan oleh FKDT untuk sinkronisasi, harmonisasi di antara lembaga pendidikan yang ada. Di Kabupaten Demak itu ada 2 versi Madin, yang satu versi FKDT, yang satu dari Ma'arif Kabupaten. Untuk yang FKDT itu baik dari kabupaten terus ke wilayah sampai ke pusat sudah apa itu namanya ya sudah begitu terlaksana dengan baik hubungannya, jenjangnya, urutan baik dari awit bari desa, kelurahan, dari Madin, kecamatan, terus kabupaten, kemudian provinsi sampai ke pusat itu sudah terlaksana dengan baik. Bahkan Madin di Kabupaten Demak itu sudah bisa mencetak apa itu baju seragam guru tersendiri, kemudian baju seragam siswi atau santri-santri sudah ada tersendiri, yang semuanya demi untuk kemajuan dan kemasyarakatan Madin se-Kabupaten Demak. Kemudian untuk dari apa itu tentang komunikasi antara pendidikan keagamaan madrasah diniyah dengan pendidikan formal itu hendaknya antara kepala Madin dan kepala SD atau MI itu berunding bagaimana baiknya semuanya bisa berjalan. Seperti di Madin kami, yaitu di Madin Tarbiyatul Atfal Wiringin Jajar di bawah lindungan Yayasan Al-Hamidiyah itu bekerjasama dengan sekolah dasar. Jadi misalnya ada siswa dari kelas dasar itu mau kegiatan yang sekira kegiatan itu nyampe sore hari, biasanya itu dari kepala SD memberi surat memohonkan izin untuk anak ini tidak bisa masuk karena ada kegiatan di luar. Misalnya ada ikut lomba ke kabupaten lain, tentunya kan jauh, tentunya lah bisa memberikan izin dari kepala sekolah dasar. Kemudian apabila dari madrasah diniyah itu kok ada siswa-siswi yang sekiranya juga ada kegiatan, juga memberikan izin kepada kepala sekolah dasar agar ini dimaklumi atau diizinkan ketidakhadirannya. Seperti apa itu namanya les SD kan pasti ada lah, itu mohon kepada kepala Madin untuk memberikan kelenggangan waktu untuk belajar siswa ini. Jadi bagi murid yang kelas 6 SD, kebetulan juga kelas 6 di madrasah diniyah, karena SD itu ada les sampai jam 3, maka dari madrasah diniyah yo ngalah. Sing songko SD bisa masuk setelah istirahat, yang
lainnya yang kelas 5, 6 di kelas 6 kelas 6 SD, kelas 5, 4 SD kok sudah belum sudah di kelas 6, yaitu bisa masuk jam sekolah 5. Ya ada toleransi. Itu kemudian untuk apa itu namanya? Guru agama. Yang penting itu guru agama di SD itu diajak berunding agar kerjasama, karena kita mendidik anak bangsa. Nek iso niku nek isuk ning SD, nek sore supaya ditekan ke madrasah. Dengan demikian itu ya juga ngeringan ke guru agama SD, karena sudah madrasah sudah terbiasa begitu. Seperti di madrasah kami juga demikian, Pak. Beberapa waktu yang lalu itu ketika dulu ada kegiatan pesantren kilat di SD itu, seluruh Dewan Guru atau lembaga pendidikan madrasah ini, Dinia An-Nur ini juga yang selaku penyelenggaranya justru. Jadi ada beberapa sekolah tingkat dasar di desa ini, kemudian kerjasama dengan kami, dan kami diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pesantren kilat, dan tentunya ada kerjasama dengan para dewan guru yang ada. Yang ini yang menjadi sorotan penting juga karena kepentingan masyarakat barangkali ya, atau untuk dunia-dunia tertentu itu membutuhkan pengakuan. Nah, dalam ini tentang ijazah yang dimiliki oleh para santri madrasah diniyah itu, apakah kedepannya bisa dimanfaati atau diterima di lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi di atasnya, atau kalaulah memungkinkan bisa sampai ke perguruan tinggi, mengingat madrasah diniyah ini kan ada tingkat awaliyah, wusta, ulia. Bagaimana ini Pak Muhtas? Untuk 3 tahun yang lalu itu dari Berumbung ada salah seorang alumni dari Berumbung, yaitu yang dari Madrasah Diniyah Ulia Ibrahimiyah, ingin calon anggota perangkat desa. Nah, kemudian perangkat desa itu, calon perangkat desa itu di samping melampirkan ijazah SMA juga melamparkan jasa kuliah. Kebetulan kepalanya itu ya bilang sama saya, Pak, kemarin ada bakal calon perangkat desa mau minta legalisir ijazah ulia gitu. Kemudian tahun PPDB kemarin, penerimaan siswa baru dari MTSN 1 Semarang. Kebetulan dari alumni Alhamidiyah itu mau mendaftar ke MTSN 1 Semarang, diharuskan atau diwajibkan melampirkan ijazah diniyah. Itu dari kebijakan dari lembaga sekolahan itu sendiri. Ya mungkin itu bisa ditiru di lembaga-lembaga setingkat yang lain. Semoga saja Bapak Bupati atau Ibu Bupati atau Bapak Akul Bupati nanti bisa mengakui atau menyemarukan kepada lembaga-lembaga pendidikan MTS atau SMP agar selama PPDB ini melampirkan ijazah madrasah diniyah. Dengan adanya dilampirkannya madrasah diniyah, insya Allah murid madrasah diniyah tambah kathah, tambah berkah. Amin. Terima kasih Pak Muhtas dan Pak Ridwan yang telah bersedia berkunjung di madrasah kami. Semoga mendapat ridho dari Allah SWT, membawa keberkahan, kemaslahatan untuk kita di lembaga Madrasah Diniyah An-Nur dan juga masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.